Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada satu video tip ya. Ini bukan request, tetapi Om Bro akan memberikan beberapa masukan atau beberapa tip yang mungkin Anda butuhkan, dimana di habis lebaran ini banyak sekali burung-burung jawara itu berkeliaran di kantangan, dan banyak sekali problem-problem burung juara yang sudah pada masuk ke WA dari Om Bro. Banyak sekali pertanyaan di situ, dan di sini Om Bro tidak akan menjawab video tip ya, karena hampir-hampir sama semua yang ditanyakan tentang problem cucak hijau juara. Nah, pada kesempatan video tip ini Om Bro akan memberikan sedikit masukan tentang cucak hijau juara, khususnya tentang pantangan ya. Pantangan apa saja yang tidak perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan agar cucak hijau juara itu tetap eksis juara di pemilik baru. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang cucak hijau juara ya, juara dari pemilik lama itu. Nah, saat Anda ingin bertransaksi burung khususnya cucak hijau juara, sebaiknya Anda memahami atau benar-benar paham tentang penjualnya. Karena untuk membeli cucak hijau juara itu terkadang kita membeli dari lapak-lapak online mungkin ya, atau di sosial media. Di situ kan banyak sekali dijual untuk burung juara. Nah, sebisa mungkin kalau Anda membeli burung juara di media-media online atau sosmed, itu sebaiknya Anda mengerti atau memahami burung itu atau penjualnya itu. Karena yang tren di sosmed itu adalah satu kali juara dia upload, entah itu burungnya 10, yang diupload satu, namanya satu, artinya itu 10 burung satu nama. Itu sudah banyak sekali terjadi ya di sosmed, karena sosmed itu kan adalah perang gengsi. Jadi kita harus benar-benar hati-hati saat memilih. Terus yang kedua, apabila Anda memilih cucak hijau khususnya juara, sebaiknya ditanyakan detail untuk segi rawatan, karena rawatan pada cucak hijau juara ini sangat penting. Artinya rawatan itu yang akan menjadi pegangan kita untuk meneruskan agar cucak hijau itu tetap eksis juara. Karena pada burung juara itu ya, pada burung juara itu ini tidak sugesti tetapi real atau fakta. Burung juara itu, membeli burung juara itu mudah, tetapi yang susah adalah mempertahankan burung itu tetap eksis juara. Jadi harus benar-benar hati-hati dan benar-benar tidak melakukan pantangan yang nantinya membuat kemacetan pada cucak hijau juara tadi. Ya, setelah Anda tertanya tentang apa itu rawatan harian itu bagaimana, terus sudah berapa kali juara, terus umur juga harus ditanyakan ya, karena cucak hijau itu kan ada yang umurnya tua, ada yang muda. Tetapi kalau dari segi umur khusus cucak hijau Om Bro rasa aman ya, di usia 2-10 tahun dia masih aman atau masih akan eksis juara itu. Dan selanjutnya masalah apa itu keseharian atau saat tampil di lomba. Artinya seperti ini, saat ditampil di lomba burung cucak hijau itu kan ada yang settingan murni, ada yang settingan instan itu. Nah, pada settingan murni adalah burung itu benar-benar disetting dengan EF atau disetting dengan yang namanya tahapan-tahapan atau H-1, H-2, H-3 seperti itu. Dan untuk setting instan itu biasanya menggunakan jamu atau perantara apa itu obat gacor, dan disitu harus Anda tanyakan dengan detail. Karena apa? Kalau kita detail ya, kalau kita detail bertanya tentang settingan, itu akan mempermudah atau kita itu nantinya akan tepat atau akan dengan bisa mempertahankan burung itu untuk juara. Itu ya, itu yang harus dilakukan atau ditanyakan saat Anda ingin membeli cucak hijau. Jangan ditanyakan tiketnya. Kalau tiket itu bebas, tiket 10, 20, 30, 100, 1 juta itu bebas. Karena apa? Burung cucak hijau ya, burung yang tiketnya besar bukan jaminan dia itu burungnya top. Dan untuk tiket murah label tidak
apa itu tidak bisa didiskualifikasi atau disangkakan itu burungnya kurang bagus, karena kemampuan pemain itu beda-beda. Ada yang sukanya di kelas-kelas gede, ada yang suka di pinggir-pinggir, karena kemampuan budget dari pemain itu kan berbeda. Yang berbeda kemampuan budgetnya, bukan kemampuan dari individu burungnya. Nah, sekarang saatnya kita akan membahas tentang pantangan ya. Pantangan apa saja yang tidak boleh kita lakukan dalam segi rawatan harian khususnya, dan segi zat-zat colokan dan pengkondisian cucak hijau pada umumnya. Dan di sini Om Bro akan memberikan beberapa masukan untuk sobat-sobat Jamtrok mania yang baru-baru ini ya, habis lebaran banyak sekali THR ya, terus membeli burung juara, tapi burung juara itu tidak bisa dikonserkan, padahal baru 1 minggu dibuat lomba nggak bisa dikonserkan dan yang lainnya. Dan di sini Om Bro akan membahas tentang pantangan. Nah, yang pertama pada cucak hijau ya, pada cucak hijau khususnya cucak hijau juara, label juara, meskipun cucak hijau itu label juara, dia tetap akan beradaptasi dengan pemilik baru. Artinya itu dia akan beradaptasi dengan rumah kita, rumah pemilik baru, dengan tangan pemilik baru, dengan aroma atau badan dari pemilik baru, serta aroma lingkungan yang ada. Jadi burung tetap membutuhkan proses atau membutuhkan masa adaptasi, dan masa adaptasi ini tidak ada batasan. Kalau yang cepat ya 1 minggu, kalau yang molor ya 1 tahun gitu ya. Jadi masa adaptasi ini sangat berlaku pada semua burung, meskipun burung berlabel juara itu. Terus pantangan yang harus kita hindari adalah pantangan kita menyimpang dari rawatan yang pernah diberikan pada pemilik lama. Misalkan sebagai contoh seperti ini, cucak hijau itu hariannya dijemur ya, minimal 30 menit, terus mandinya seminggu 2 kali. Terus Anda merubahnya menjemur menjadi 1 jam, mandinya setiap hari. Itu sangat-sangat tidak bagus. Karena apa? Merubah karakter atau merubah kebiasaan itu juga akan menimbulkan drop atau stres pada burung. Jadi tetap pertahankan ya, pertahankan dari zat pemilik lama ya, meskipun dalam masa adaptasi, tetapi untuk pola rawatan tetap dipertahankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemilik lama. Terus yang kedua, masalah extra fooding atau ER. Nah, seperti ini. Extra fooding khususnya jangkrik itu ada 2 macam ya. Yang pertama jangkrik alam, yang kedua jangkrik sayur. Tetapi kalau cucak hijau lebih bagus diberikan jangkrik sayur. Nah, di sini di rawatan harian khususnya jangkrik itu tetap akan diberikan oleh pemilik lama itu pagi dan sore. Nah, di situ Anda tanyakan untuk sore berapa, pagi berapa, dan di situ Anda memberikannya sesuai dengan zat yang ada. Jangan dari pemilik lama 4 Anda kasih 3 atau Anda lebihi jadi 5, itu jangan ya. Dan Anda tanyakan jangkriknya apa, jangkrik alam atau jangkrik sayur. Kalau jangkrik sayur ya teruskan dengan jangkrik sayur gitu ya. Dan untuk selanjutnya kita tidak bisa merubah pola kemandirian atau pola keseharian tidur atau istirahat pada burung. Kalau dari pemilik lama, burung itu malamnya biasa dikerodong, Anda jangan pernah melakukan cucak hijau itu tanpa kerodong. Meskipun sudah milik Anda, tetapi pola dari pemilik lama harus Anda ikuti, dan disitu menjadikan pantangan yang tidak boleh dilanggar. Karena apa? Apabila cucak hijau itu di pemilik lama tiap malam dikerodong terus di tempat kita diablak, itu nantinya akan mengakibatkan cucak hijau itu mudah stres dan mudah sekali muncul emosi dan birahi yang tak terduga, sehingga cucak hijau itu rentan sekali dengan yang namanya over birahi. Jadi kalau dari pemilik lama dikerodong ya, di tempat kita dikerodong, karena pengerodongan cucak hijau pada malam hari itu fungsinya untuk menjauhkan cucak hijau dari gangguan binatang-binatang seperti cicak. Cicak itu kan suka masuk ya, masuk di sangkar. Beda kalau cucak hijau dari awalnya dari pemilik lama tanpa kerodong ya, di tempat kita nggak usah dikerodong. Cuman menaruh cucak hijau itu harus di lokasi yang terang atau di lokasi di mana banyak lalu lintas orang, misalkan taruh ruang tamu atau ruang tengah, dan di situ kan banyak sekali orang, dan kita bisa menaruh cucak hijau itu di situ meskipun tanpa kerodong ya. Itu kalau tanpa kerodong itu. Terus yang selanjutnya, pantangan apa yang tidak boleh dilakukan? Tentang pantangan saat pengkondisian. Nah, ini sangat penting. Saat pengkondisian pada cucak hijau itu macam-macam. Ada yang diablak, ada yang ditutup. Artinya seperti ini.
Kalau di ablak itu biasanya pemain itu lebih suka menyendirikan cucak hijaunya tanpa dikerodong sama sekali, dan disitu burung dibiarkan berbunyi untuk sekedar buang emosi dan birahi. Ada pula yang memperlakukan cucak hijaunya itu tanpa diablak atau dikerodong setengahnya saja atau dibuka di bagian depan itu, dan disitu Anda tanyakan dengan detail pada pemilik lama. Nah, setelah Anda bertanya, jangan pernah Anda melakukan kesalahan atau melanggar pantangan yang ada. Misalkan dari sana itu diablak, terus di lokasi Anda atau di tempat Anda mengkondisikan dengan cara ditutup atau dikerodong, itu nantinya tidak akan jalan. Karena cucak hijau itu sudah terbiasa dibuang emosi dan birahinya dahulu, tetapi di tempat Anda tidak membuangnya, dan disitu nanti akan membuat cucak hijau saat tarung itu tidak happy atau tidak bertarung, tetapi dia akan kelebihan emosi yang menjadikan cucak hijau itu super gelondongan ya, lebih aktif ke gelondongan, lebih aktif ke gaya tanpa keluar isian atau bongkar isian, dan itu pantangan yang tidak boleh dilakukan. Terus yang selanjutnya masalah colokan. Nah, colokan ini sangat penting. Kenapa kok penting ya? Karena colokan pada cucak hijau itu ada yang memberikan jamu, juga ada yang memberikan murni EF. Nah, untuk jamu itu kan ada dinamik gacor, terus ada EF khususnya jangkrik atau kroto atau kelabang. Nah, di situ Anda tanyakan, kalau di situ colokan memakai jamu umbro, sarankan jangan dibeli ya, karena jamu itu efeknya tetap kurang bagus pada perform cucak hijau. Kalau colokan itu murni dari EF, itu silahkan diambil ya, karena itu sesuatu yang menurut Om Bro itu sesuatu yang alami dan memang layak untuk dipertahankan. Dan untuk pantangan selanjutnya yaitu masalah cucak hijau setelah dilombakan. Nah, di sini pada cucak hijau yang setelah dilombakan itu ada yang dibiarkan sampai malam, sampai pagi, atau langsung dieksekusi, artinya sehabis lomba langsung dibuang semua tersisa buah dan lainnya. Itu sangat penting Anda tanyakan pada pemilik lama. Nah, biasanya pada cucak hijau kalau lomba pagi itu sehabis pulang langsung dieksekusi ya, artinya itu dibersihkan sangkar-sangkarnya, dibuang EF-nya, dan dinormalkan dengan menggunakan air matang serta buah yang mampu meredakan emosi dan birahinya seperti buah pepaya dan lainnya. Terus ada yang sengaja dibiarkan terus dieksekusi pada pagi harinya. Biasanya yang dibiarkan itu adalah lomba pada sore hari ya, karena sore hari kan pulangnya juga malam-malam, dan disitu juga mungkin ada efek capek dari pemiliknya, jadi dibiarkan aja, terus paginya baru disterilkan dari sisa-sisa EF. Dan untuk hari H pertama setelah lomba itu puasa EF atau apa, itu memang harus ditanyakan ya, karena untuk itu sangat berpengaruh pada perform atau stabilnya emosi dan birahi pada cucak hijau. Dan yang selanjutnya masalah buah, karena cucak hijau itu identik dengan buah ya. Jadi yang Anda tanyakan untuk rotasi buah atau prasmanan buah itu seminggu dikasih berapa jenis buah. Kalau 2 ya Anda kasih 2, misalkan seminggu itu pemilik lama memberikan buah pepaya dan pisang ya, Anda harus melakukan hal yang sama. Supaya apa? Supaya cucak hijau itu tetap eksis di juara. Sekali lagi, membeli burung juara itu mudah, tapi mempertahankan cucak hijau itu untuk juara itu susah. Karena apa? Pantangan-pantangan itu atau rawatan yang tidak sesuai atau rawatan yang menyimpang, itulah yang akan membuat ambyarnya cucak hijau juara menjadi kondangan mania gitu ya. Jadi saran-saran dari Om Bro atau masukan dari Om Bro semoga saja berkenan ya, bisa membantu sobat-sobat semua yang mempunyai problem tentang cucak hijau, dan semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.